semua saya kasih 500. Kecuali hostnya. Kalau si Yuli buka host, Yuli umpama saya kasih 1.000, yang lain 500. Wajar dong? Nggak usah, saya lagi dapat 1.000. Udah. Ini maksudnya, ini VT-nya ini saya simpan. Saya simpan loh VT Ibu di sini. Oh, nggak apa-apa. Ngapain? Itu nggak ada saya ngomongin. Maksudnya saya mengejek Yuli di situ. Saya bilang kan di situ, Yuli itu saya anggap orang yang paling pinter, yang paling beredukasi. Tapi kok sekarang begitu? Makanya saya bilang, Yuli, ada saya ngomongin kamu begannya begini? Ada? Nggak ada, Yuli. Kamu dengar dari awal omongan saya tentang kamu. Kamu itu saya anggap orang yang paling pintar. Karena saya dengar kamu dosen. Saya anggap kamu yang orangnya paling waras untuk mengatasin orang-orang ini. Jadi jangan framing saya, oh Bunda Mila. Nggak ada saya mau mengorbankan hidup saya yang sekarang ini untuk orang-orang seperti mereka. Tidak akan terjadi, Yuli. Jangan makanya Bunda keluar-keluar di mana-mana, kan Yuli manggil juga Bunda keluar-keluar. Saya cuma menyarankan, ini saya ada duit ini saya jelaskan bukan untuk menyogok siapa namanya si Rudi itu kalian bilang si Eskario, whatever lah namanya. Saya nggak peduli kalian mau bilang duit saya nggak ada. Saya udah jelaskan sama kamu sekarang ini. Kamu sudah tahu bahwa uang saya itu untuk membantu. Seandainya si Kudi, si Sofi atau siapa mau pulang baik-baik, saya yang menjamin keselamatan. Tidak usah, Bu, nggak usah Ibu buang-buang itu. Iya sudah. Mending Bunda bantu teman-temannya Bunda yang minta-minta di lampu merah, itu lebih baik daripada Bunda. Gampang. Ya sudah. Juga banyak. Kristen semua. Udah Yul, jangan ngomong kayak gitu, nggak usah. Makanya jangan tergantung di mana kita hidup. Di mayoritas agama itu di situ yang paling susah. Sama di sini juga homeless Kristen semua, nggak ada orang Islam. Jadi nggak usah ngomong gitu. Islam yang susah di Indonesia wajar, nggak apa-apa. Tapi di sini di Brazil di mana siapa yang susah? Udah gitu aja. Oke, saya ngantuk, saya mau tidur ini. Udah, kamu bikin rekaman, bikin PT nih. Bunda, saya bukan tipikal seperti Bunda dan teman-temannya yang bikin PT. Makanya saya bilang, saya bikin, kamu nggak dengar? Saya belum ngomong lagi nih. Saya bikin PT itu saya ini naik ke Komal bukan untuk debat agama. Saya cuma menaikkan follower saya supaya saya ini bisa mengembangkan kerjaan saya itu. Kamu nggak tahu tujuan saya naik? Ya sudah. Kamu dengerin kalau saya naikin nandar, promosiin akun saya ya. Promosiin akun saya ke Ustadz Yusuf pagi, promosiin. Itu tujuan saya. Memang begitu. You aja yang nggak ngikutin saya. Saya berteman sama semua apologet Kristen loh. Sekarang saya boleh gantian? Nggak ada musuh. Terakhir sebelum Bunda turun. Udah saya wajar. Oke ya, jadi teman-teman ada dengar. Nah, ini salah satu statement yang menurut saya sangat mengecewakan ya, secara pribadi. Ya, kalau kalian punya pandangan yang beda, silakan ya. Tapi satu hal yang cukup mengagetkan, yang pertama... Itu AI! Ya, semua Polycardus yang ada di sebelah, itu adalah teman. Ya, jadi mau Saipudin, mau Edis, Sofiatul, ya, yang jelas-jelas adalah penghujat Islam. Bagi Bunda Mila, itu adalah teman ya. Walaupun mereka penghujat Islam, Bunda Mila tetap anggap itu teman, dan Bunda Mila tidak akan pertaruhkan hidup nyaman dia di Amerika untuk merecokin mereka, untuk mengurusi mereka. Karena hidup nyaman dia jauh lebih berharga dibandingkan memerangi para penghujat Islam ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman juga sudah dengar ya, bahwa tujuan Bunda Mila naik ke Komal-Komal itu adalah untuk menaikkan jumlah followersnya demi kepentingan bisnisnya, kepentingan usahanya. Jadi bukan sedang berjihad, bukan sedang melawan para penghujat Islam ya. Ini yang teman-teman harus garis bawahi. Jadi yang ngomong bukan kami, bukan orang lain, tapi Bunda Mila sendiri yang mengakui bahwa memang tujuan dia hanyalah mencari followers ya, mencari followers dan untuk keperluan bisnisnya. Oke. Saya ingin tanya pendapat teman-teman, karena saya sendiri sebenarnya kecewa, tapi apakah teman-teman yang lain ya, menurut kalian ini hal yang lumrah, hal yang biasa? Ya, silakan, mungkin kita mulai dari Kores dulu, yang notabene ada di TKP tuh saat Bunda Mila mengucapkan 2 miliar tersebut. Silakan. Tadi video yang lu putar itu AI. Gak mungkin Bunda Mila
ahlus sodakoh yang paling konsisten dan komit memakan ludahnya sendiri, bahkan di musuhnya Islam. Gak mungkin itu, Jul. Itu AI. Wix AI. Aku Oke. ada yang aku tunjukkan. Oke, jadi dari Kores, karena menurut Kores ini AI, jadi tidak mungkin ya seorang Bunda Mila yang selama ini jadi donatur Kores juga ya? Karena dia Ya. bilang sering membantu apologet Islam nih. Per 6 jam, per 6 jam. Oh, jadi per 6 Sering jam. dapat donat gua. Oke, jadi Kores sering dibantu, jadi dia tidak percaya hal ini ya, ini AI. Oke, kita lanjut ke Bunda Nora kalau gitu, silakan. Oke, saya putar nih ya. Kalau saya yang bawa dia pulang, saya harus bertanggung jawab keselamatannya. Saya tidak peduli apa yang kalian pikirkan. Woi. Yang saya pedulikan adalah Islam itu kuat. Saya membawa nama seorang muslimah, seorang muslim. Apa yang si Dio pikirkan nggak akan nyampe. Dia mulai kecil suaranya. Kecil. Jadi kalau nggak ngerti, nggak usah berasumsi, nggak usah. Poinnya ini yang mau saya tunjukkan nih, dengar. Kalau saya yang bawa dia pulang, saya harus bertanggung jawab keselamatannya. Saya tidak peduli apa yang kalian pikirkan. Yang saya pedulikan adalah Islam itu kuat. Dia harus bertanggung jawab membawa itu pulang si penghujat. Dia tidak peduli apa yang kita pikirkan. Dia mau menunjukkan Islam itu kuat. Kuat apa? Nggak usah melebar, Kak Nora. Pandangan Kak Nora ya, sesuai dengan yang kutanyain aja. Ya, pandangan Kak Nora sendiri ya, karena yang kita bahas itu adalah pernyataan bahwa semua Polycardos atau apologet Kristen yang notabene juga isinya itu penghujat-penghujat Islam, menurut Bunda Mila itu adalah teman, ya. Terus yang kedua, bahwa dia naik ke room-room selama ini tidak lebih daripada bisnis, ya. Jadi bukan lillahi ta'ala, bukan sedang berjihad, bukan sedang berjuang untuk agama. Ya, mungkin silakan tanggapan Kak Nora. Begini ya, sebelum pun dia masuk ke dunia debat, saya nggak tahu kapan dia mulai masuk, saya nggak tahu. Intinya pada waktu saya, Bang Zuma Unirifa dilaporkan, saya belum pernah mengenal nama Mila. Ya, tiba-tiba dia datang, masuk, minta follow, bla 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 bla, saya tidak tahu lah. Nah, poinnya itu, yang kita tahu si E di sini sudah DPO, Taipudin DPO, karena hujatan mereka kepada Islam sangat mengerikan. Terus mau menjamin hidup anak istri, hey, saudara-saudara kita yang muslim banyak yang susah. Itu aja dijamin. Gak usah sok kali lah. Saya bukannya apa ya. Saya tahu mungkin kak kita semua ini miskin di mata dia. Karena dia di Amrik sana. Cuman lucu aja. Mau menjamin kehidupan penghujat yang mengatakan Nabi Muhammad Raja Seks sedunia. Kan gila. Gitu loh. Lanjut. Oh, jadi Nora ini karena hidupnya nggak dijamin, malah edisi yang dijamin agak keberatan gitu. Bukan soal itu. Tidak Bukan perlu soal pakai uang dia, saya makan. Siap. Oke, kita lanjut ke Ustadz Dio. Ya, mungkin silakan tanggapan Ustadz Dio. Oh, nyebut nama dinas. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pribadi gini teman-teman, dari awal Kan Ustaz Dio. apa? Kenapa? Ada suara nggak? Cek. Makan bang. Mana Bagus. moderatornya ini? Ini direkam nggak ini, Bang Jul? Mau direkam ini terserah lah. Bikin saja. Mau diposting ini, bukan direkam lagi ini. Ya, jadi begini teman-teman, aku pribadi sebenarnya sudah mendapatkan laporan-laporan dan apa segala macam sepak terjang Bunda Mila ya. Cuman kalau yang sifatnya pribadi itu aku masih bisa mentolerir ya, atau masih bisa memberikan uzur atau apapun itu. Tapi yang aku nggak bisa tolerir itu ketika si Bunda Mila ini memusuhi atau membenci syariat poligami. Dan itu terbukti dengan rekaman-rekaman, koar-koar, kemudian gerilya ke teman-teman untuk memusuhi Ustadz Muhammad Hanafi yang notabene adalah
pemateri di API Jabodetabek di pagi hari, khususnya di Komal Jabo. Nah itu aku nggak bisa terima itu. Apalagi ada intervensi untuk ngatur-ngatur supaya API Jabodetabek tidak memakai lagi Ustadz Muhammad Hanafi. Nah ini benar-benar menyinggung saya pribadi. Gini, kita fokuskan kepada statement di room Yuli aja gitu, jangan dibawa ke dulu ada apa dan bla 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 ya. Kita nggak mau bahas yang gituan. Oke. Tunggu dulu. Tadi Ustadz Jom bilang ini menarik, gitu. Nggak perlu dibahas ya. Kita harus tahu ini. Iya, nanti jadinya terlalu melebar gitu. Oh, oke. Yang soal 2M itu aja dulu Bang Dio. Yang tadi yang di grup itu. Udah itu aja. Yang dia katakan apa orang-orang psikoris ini semua. Lanjut. Ya kalau aku dimintai tanggapan ya aku tentang Bunda Mila ya itu tanggapanku terstruktur dan harus kuceritakan kronologinya. Tapi kalau Bang Jul nggak mau aku bicarakan itu, oke nggak apa-apa. Aku simpulkan aja ketika seseorang mengatakan dia akan mengeluarkan 2M itu untuk memulangkan Edis dalam arti, apalagi kemarin ada video tersebar ya dari Bang Wan, kemudian ini kan membuat sebuah ancaman terhadap Edis dan segala macamnya. Terus dia katakan pulang nanti kita habis ini ke Tarim dan segala macamnya. Artinya 2M itu dijanjikan untuk memberantas penghujat. Itu di Komal Muslim. Di Komal Kafir beda lagi. Dan ini mengingatkan kepada kita semua firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun." Itu ada dalam surat Al-Baqarah. Aku tidak menuduh siapa-siapa ya dalam hal ini, tapi itu fakta nyata. Ketika Bunda Mila mengatakan saya ini naik Komal bukan untuk apa-apa, tapi untuk menaikkan followers. Allahu Akbar. Kemarin katanya mau bela Islam, sekarang katanya mau naikkan followers. Ini yang mana yang benar? Ini yang mana benar? Coba kawan-kawan silakanlah menilai sendiri. Silahkan nilai sendiri. Orang-orang yang seperti ini seperti apa sih modelnya? Ketika datang ke Komal Muslim dibilangnya bela Islam. Ketika datang ke Komal Kafir, oh enggak, 2 miliar itu bukan untuk bla bla bla, ingin membiayai keluarga si penghujat. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi. Si Edis itu menghujat agama kita. Si Edis itu menghujat Islam, teman-teman. Menghujat Allah, menghujat Rasulullah, menghujat Al-Quran, menghujat Islam. Terus tiba-tiba saya mau biayai keluarganya nanti kalau dia masuk. Allahu Akbar. Kalian baca itu surah Al-Baqarah ayat 76 itu. Baca itu, baca. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka bilang apa? Kami pun telah beriman. Tapi apabila mereka berada sesama mereka, lalu mereka bilang apa? Apakah kamu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum? Apakah kalian menceritakan kepada mereka, kepada orang-orang beriman itu, apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu? Afala ta'qilun? Tidakkah kalian itu ta'qilun, mengerti? Makanya aku udah ingatkan teman-teman, jangan kalian itu gampang ngomong orang, woi munafik, woi kafir, woi fasik. Nggak boleh teman-teman, nggak boleh itu. Hati-hati. Kata Nabi SAW, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduhuma fa in kana kama qala wa illa ruddat alaihi. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, masuk dalamnya wahai fasik, wahai munafik dan seterusnya, maka statement ini, vonis ini akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Wa illa fa in kana kama qala, kalau benar apa yang diucapkan maka seperti itu. Wa illa ruji'at ilaih, akan kembali kepadanya teman-teman. Sekarang kalian lihat buktinya. Aku tidak tahu lah ya kalau ada yang bilang itu AI dan segala macamnya. Kalau aku pribadi sih aku yakin itu bukan AI.
Itu real itu. Oke. Tapi bisa jadi gini juga, ada statement yang secara tidak langsung bisa dianggap sebagai pengancaman, dan ini posisinya Amerika. Salah-salah Bunda Mila bisa dilaporkan mengancam, ya mengancam Edis, Sofiatul, atau Saipudin gitu, yang notabene sudah dapat asilum gitu. Dan itu akan jadi bumerang buat Bunda Mila, dan salah-salah ya dia bisa kena gitu di Amerika. Jadi Bunda Mila kan ngomong gitu, sangat nggak mungkin lah dia pertaruhkan hidup dia yang sudah settle, sudah nyaman di Amerika gitu kan. Dan ini kan bahaya gitu untuk hidup dia gitu. Ya bisa jadi statement itu supaya aman gitu. Bisa jadi ke situ. Kalau aku begini Bang Julia, kalau aku melihat ini karena kemarin kan ada polisi Amerika tuh yang merespon tuh videonya, dan saya rasa itu sudah tersebar kemana-mana, dan orang-orang Kristen pun mungkin sudah sepakat untuk memburu atau mencari dia, atau mungkin kepepet kebelet akhirnya dia mengeluarkan statement seperti di video yang kita nonton tadi. Bisa jadi, kita kan nggak tahu. Namanya juga orang tinggal di negeri kafir. Coba mau lihat dong videonya polisi Amerika. Oh, ada. Nanti Res jangan di lebar-lebarin dulu. Ya mungkin aku lanjut. Di sini ada Kak Sarah. Mungkin silakan tanggapan Kak Sarah. Oh, ini korban ini. Nggak ada korban di sini. Kita bahasnya adalah bagaimana tanggapan dari teman-teman ya, melihat ya, ribut banget sih Kores. ya Bunda Mila yang kemarin begitu menggebu-gebu, begitu luar biasa gironya gitu kan, bahkan membuat kita kagum gitu. Siap mengeluarkan sampai 2 miliar demi membela agama gitu. Tiba-tiba kok jadi seperti ini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman semua ada berapa ratus juta, Jul? 600 juta penonton. Ada sekitar Jawabannya 800. silahkan dibuka mushafnya masing-masing. Ada surat namanya surat Al-Munafikun. Baca ayat 3 dan 4. Shadaqallahul azim. Tafadhal. Aku aja yang baca ya. Ya, baca. Ya Ustadz. Surat Al-Munafikun ayat 3 dan 4. Ya. Ini yang kesurupan langsung tiba-tiba langsung kejang-kejang, ini kita nggak tanggung jawab ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Ayat 1 sampai 3 Al-Munafiqun. 4 ayat 4-nya Bang. Ayat 4-nya Bang. Oh ya. Bagaimana mereka kalau mereka berbicara itu seperti apa? Sebentar Bang Dio. Tadi ayat 1 idza ja'akal munafiqun, ketika datang orang-orang munafik, wa qalu nashhadu, dan mereka berkata, kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah Rasulullah, annaka Rasulullah. Mereka bersaksi loh, orang munafik itu mereka bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Tapi mereka bohong. Wahum kadzibun, dan mereka bohong. Betul nggak Bang Dio artinya seperti itu? Yes. Silakan lanjut ayat keempat Bang Dio. Ayat keempat. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Silakan Bang Dio, artinya tampilan orang munafik itu seperti apa? Menakjubkan, kata-katanya membius, manis, dan mereka tampilannya seperti kayu yang bersandar. Bang Dio jelaskan lebih lanjut, silakan. Dari saya itu aja, terima kasih.
Ya, Masya Allah. Ya, ini sebenarnya ciri-ciri ya, ciri-ciri. Tapi kalau aku pribadi, kita hanya menilai dari sisi perbuatan. Dari sisi perbuatan, dan itu sudah kita sudah lihat. Ya, ada hal yang seperti itu kita dapatkan. Ngomong di sana A, ngomong di sini B, ngomong di sini B, ngomong di sana A. Jadi itu peringatan untuk kita, teman-teman. Oke. Tapi sini ya, aku coba tanya kepada teman-teman nih. Kan kita tahu, apapun ceritanya, Bunda Mila itu tinggal di daerah Amerika, yang tadi dibilang negara nonis atau kafir, di mana dia tuh ya bisa dibilang double minoritas ya. Udah suku atau rasnya Indonesia, agamanya Islam gitu. Jadi double minoritas. Dan kita tahu Amerika tuh negara yang rasis gitu, sangat rasis malah ya. Walaupun banyak orang bilang, oh Amerika maju gitu. Tapi kalau kita bicara rasis, Amerika tuh salah satu yang paling rasis. Dan Bunda Mila itu juga mulai mendapatkan tekanan tentunya. Apalagi setelah viral pernyataan ya, 2 miliar tersebut. Terus ada ditambah bahwa akan mencari ini ya, membayar ini hitman gitu kan gitu. Dan ini sampai ditanggapi oleh beberapa orang yang tinggal di Amerika. Mungkin gue putarin ya, ini bahasa Inggris. So what's going on, guys? So currently there's this guy named Edis Sidabuta. He's here in America, Southern California, as a matter of fact. Edis is currently on a pending asylum case. So what does Edis do? He's a Christian apologist. He is actually on TikTok. Every time he goes live, he debates with Muslim in Indonesia, in Indonesian language. He gets anywhere between 8 to 10,000 viewers. Yeah, he's pretty popular in Indonesia, guys. So what's going on with them? Groups of radical Muslim in Indonesia are trying to get Edis back to Indonesia, coming up with bogus accusation to get Edis back to Indonesia. They're asking the American government to basically deport him back to Indonesia. And Edis have received death threats. To be honest, to be honest, I'm looking for a special sniper to shot Edis and safely die. Yes. Habis itu habis apa tadi ngomong tadi itu? Niat. Kalau ini terjadi kenyataan benar-benar terrealisasi, habis itu kita tarik ya. If you're asking, what does it matter? The threat is in Indonesia. That lady that responded to that guy's comment, she's in Southern California. Unfortunately, guys, there are some Indonesian Muslims who live in America feels the same way she does. And we don't know how many of them are here and are willing to commit the act. Now, why are they doing this? Well, it's simple, guys. Edis' ministry is pretty effective. Edis is causing Indonesian Muslim in Indonesia to start thinking, start questioning their faith, and plenty of them became a follower of Christ. So they want to stop him by any means necessary. So what am I asking? I'm asking for my brothers and sisters in Christ who are of American citizens to contact the American Embassy in Jakarta to look into Edis' case and to protect him from these radical Muslims who are trying to get him back to Indonesia. Ya, jadi di Amerika sendiri ini juga sekarang jadi pembicaraan yang dibahas tentu saja Bunda Mila ya. Tadi dijelasin salah satu yang ikut ya dalam rencana tersebut, seorang perempuan yang tinggal di California gitu ya. Jadi itu mengacu kepada Bunda Mila, dan mungkin mulai banyak orang-orang diaspora Indonesia yang menghubungi Bunda Mila, dan Bunda Mila melihat bahwa ini kalau diteruskan akan sangat berdampak negatif untuk kehidupan dia. Salah-salah ya dia bisa kena serangan gitu ya. Apalagi ya sekali lagi dia minoritas di situ, apapun ceritanya. Oke, mungkin dari yang lain ada mau tanggapan? Mungkin Bang Jubaidah. Dan ini siapa yang naikin orang terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi.
Untuk saudara-saudara muslim semua, dari sini kita harus banyak belajar, perbaiki niat kita. Perbaiki niat kita. Dan satu hal lagi saya mau sampaikan, haram hukumnya harta, darah, dan kehormatan sesama muslim. Di dalam hadis qudsi dan di dalam Al-Quran itu banyak dijelaskan. Haram hukumnya harta, darah, dan kehormatan sesama muslim. Itu yang perlu kita garis bawahi. Makanya dari situ, untuk saudara-saudara muslim yang telah berjuang, semangat terus. Jangan pernah surut dengan semangat lah. Untuk kawan-kawan, halo, hilang? To be continue. To be continue. Oke ya. Jadi sekali lagi ya, ini kita punya pendapat masing-masing dan di sini kita bukan sedang lagi ada perpecahan atau apapun, enggak teman-teman. Ini cuman opini pribadi bahwa kita cukup menyayangkan ada statement seperti itu gitu. Ya, ini yang kita sayangkan gitu. Apa ya? Kita ngerti gitu. Bunda Mila mungkin punya strateginya sendiri, atau yang kedua mungkin lagi dalam tekanan gitu kan. Itulah kenapa kita lebih suka itu mending jangan terlalu gembar-gembor daripada nanti endingnya nggak enak gitu. Ya, banyak orang itu yang dari dulu menjanjikan sesuatu tapi endingnya nggak bisa melaksanakan. Dan itu ya jujur gitu, yang menanggung semua nantinya. Kalau kami dulu pakai istilah cebokin ya. Sama misalnya kayak Kores ini, bacot-bacot, saya akan begini, saya akan begitu gitu. Begitu Kores nggak bisa lakuin, yang ditanyain sama orang siapa? Ya kami gitu, ditanyain, itu Kores gimana sih, kok nggak beres kerjaannya gitu kan. Nah ini yang kita sangat sayangkan. Oke, silakan dari yang lain. Mana ininya video polisi Amerika? Enggak, lanjut dulu, Bang Bayu silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kasih dia udah diberikan kesempatan. Di sini saya hanya ingin saya netral bang. Saya tidak ingin ini. Cuman saya ingin mengatakan mengenai dia ingin membiayai keluarganya, bisa jadi itu bagian dari strategi dia lah. Tapi masalahnya pertanyaan saya, sekuat apa sih Bunda Mila ini sehingga dia sanggup untuk memulangkan si Edis ini ke Indonesia? Sekuat apa sih harta Anda di sana? Power Anda itu sekuat apa? Dia nggak bilang akan memulangkan. Dia bilang kalau Edis pengen pulang, Edisnya yang pengen pulang. Lo gue mikirnya nyiduk loh. Gue mikirnya nyiduk loh. Kalian nggak dengar tadi dia bilang Edis pengen pulang, maka dia akan tanggung ya segala biaya dia ke coach, hidup anak istrinya. Gimana sih? Iya, sampai dia ingin mengatakan itu bahwa keamanannya juga dia harus jamin gitu loh. Sepower apa sih Anda itu? Gitu kan, kalaupun Anda diberi bukan powernya, kalaupun dia diberi powernya, masalahnya bukan ke powernya. Kalau powernya ada ya nggak masalah sih, dia pulang kan ya pulang gitu loh. Masalahnya begini ya, saudara-saudara kita nih kayak kita lah, dia kan masuk ke room-room diskusi, bukan room nyanyi, bukan room pargoy. Otomatis orang mengenal dia ini adanya di room diskusi lintas iman, yang dimana ada kita ini gitu loh. Room Nanda, room Yusupei, room yang lain yang ada Bang Zuma, room itu Faruk, siapapun dia pasti masuk ke room diskusi. Nah masalahnya sebentar dulu lah Kores, kau ini pengacau betul kadang, heran aku. Bunda Mila mau naik Mbak. Ya sebentar dulu, sebentar. Nah masalahnya ada statement beliau tuh yang memang mengecewakan siapa? Saudara-saudara kita yang ikut, yang ada di dunia debat lintas iman ini. Nah, yang typing di bawah, stop, hey, ini udah dibicarakan di apa? Di ranah WA, di grup. Tidak ada solusinya. Kenapa? Karena dia bukanya dipublish. Gitu loh. Kalau dia tidak membuka dipublish, yang ngapain juga kita recok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, yang ini yang nurunin. Jangan ini ya, Nor, bukan gua ya, bukan gua. Lagi ngomong. Oke. Saya boleh izin masuk sebentar aja? Iya, boleh. Silakan masuk sebentar. Itu tadi yang video tadi itu yang polisi itu kelihatan banget AI-nya, Bang. Oh, yang tadi video polisi itu. Abang bisa pastiin nggak itu video asli itu? Oh, yang kecil gua nggak bisa ini, nggak kelihatan polisinya itu, Bre.
Itu dari lihat aja dari omongan sama mulutnya aja udah beda, dari grafiknya aja udah beda. Itu AI banget itu bang, udah jelas AI banget itu. Itu AI banget. Ada kemungkinan itu AI, sekali lagi itu ada kemungkinan Jelas AI. Tapi banget itu AI yang bang. pasti ya. Tapi statement ini itu udah mulai viral di Amerika. Bahkan salah satu teman kita ya yang sudah sangat nggak pernah ikut debat lagi, ya yaitu Bu Josi, tiba-tiba nanya aku tadi, Jul, itu kenapa itu, dia bilang ya, siapa itu, dia bilang yang ngomong 2 miliar itu gitu. Jadi di Amerika bagi orang-orang Indonesia kabar ini cukup viral gitu dan membuat banyak orang penasaran ini siapa Bunda Mila ini gitu kan. Karena pasti banyak juga orang-orang Indonesia yang punya saudara atau kenalan di Amerika pasti akan tanya, lu tahu nggak si Mila ini siapa gitu. Banyak yang bakal nanya seperti itu. Jadi memang ini lagi viral di situ ya. Bahkan teman saya yang tinggalnya absu lingkungan yang nggak ada hubungan dengan mereka tiba-tiba tumben gitu nanya. Dan juga saya juga mau apa namanya, kalau saya tidak salah ya, masalah 2 miliar itu kalau saya nggak salah, itu maksudnya itu si Edis ini diinin dulu bang, apa namanya, dibui dulu, baru nanti keluarganya baru diurus sama Bunda Mila, gitu maksudnya Bunda Mila, masalah 2 miliar itu. Betul. Jadi Edis ini dibui dulu, nanti keluarganya Dengan baru cara? diurusin sama Bunda Mila, kalau saya tidak Nggak, maksudnya salah. Di ibu itu dengan cara Soalnya apa saya maksudnya? ikutin. Nah itu saya juga nggak tahu kalau masalah itu. Jadi yang saya tahu, jadi si Edis ini harus dibui dulu. Bang, setahu saya itu urusan Interpol lah. Interpol nggak ngurusin. Ini kadang-kadang aku bingung ya. Jadi netizen, aku harap bisa lebih cerdas ini. Yang pertama, yang namanya penistaan agama itu tidak pernah diurusin sama Interpol. Karena Interpol tidak mengurusin yang namanya pembahasan agama. Ya itu sama dengan yang terjadi dengan Saifuddin maupun si Paul Jong ya. Saya ikut betul soalnya. Betul. Terus yang kedua, ya posisinya Edis. Lalu Bang Jul, gimana caranya mau dipulangin? Ya memang nggak ada caranya, sini bilang ada caranya. Kalau masalah itu masalah imigrasi bang. Lah, itu dia. Betul. Jadi Edis itu Kalau bisa itu dipulangin kalau Amerika yang ngusir dia. Ya sekali lagi, Indonesia tidak berdaya ngapa-ngapain. Yang bisa membuat Edis balik ke Indonesia kalau diusir sama Amerika. Tapi diusir sama Amerika pun Edis punya pilihan, mau ke Meksiko, mau ke Kanada, ya bahkan mungkin bisa gabung dengan Paul Jong di Eropa gitu. Apalagi dia pegang uang gitu. Kecuali dia nggak pegang uang mungkin lah ya, masih gampang gitu. Masalah dia juga pegang uang, punya banyak pendukung gitu. Ini yang bikin wah harus kita akui agak susah. Emang sampai di mana powernya gitu di negara orang? Itu doang yang saya ingin pertanyakan bang. Terus yang kedua bang, 2M loh. Selesai. Ah ini. Goldian berhasil bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Mila. Waalaikumsalam. Ya Allah, ngapain sih ini? Gimana sih ini? Banyak yang sedih Bunda gara-gara video Bunda yang berbeda perkataannya ketika di room Muslim dan roomnya Yuli. Yuli siapa Yuli itu? Nah gitu Bun. Ada Yuli itu ya orang ini juga Oten yang dulunya agak lumayan baik. Terakhir ini dimasukin di YouTube. Emang siapa namanya Julius ini urusannya YouTube aja. Apa-apa dikit. Iya, ini masuk YouTube Bunda. Kalau nggak masuk nama baik Bunda dipertaruhkan. Karena yang sekarang nggak apa-apa klarifikasi. Tapi yang ngomong saya sempat dengar loh, karena ada orang yang aduh ya udahlah. Kita fokus di sini aja ya, nggak usah ke yang lain. Jadi apa nih pertanyaan kalian, coba saya Ya, jawab. pertanyaannya orang mempertanyakan gini Bun, ada statement Bunda yang mengatakan, oh saya kan masuk ke room itu untuk menaikkan followers ya, menaikkan followers untuk bisnis. Polres Itu juga yang tahu. Ya nggak, tunggu Bun. Tahu. Ya nanti dijawab sekaligus saja. Terus yang kedua Bunda bilang dengan apologet Kristen yang notabene ya, apologet Kristen ini kan banyak penista dan penghujat ya agama kita gitu. Bunda Mila bilang berteman dengan mereka. Ini berteman ini maksudnya gimana? Itu sih. Alright, apalagi pertanyaan? Udah itu aja dulu. Itu. Oke. Nah, saya jawab yang kedua dulu. Jadi begini, kita kan di Komal, saya ngikut Komal ini mungkin hampir setahun lah ya, hampir setahun gitu loh. Dengan si A, di si B, terus si ada yang baik, ada yang jelek. Lah, semua itu kan kita boleh ngomong berteman atau bermusuh, kita kan nggak kenal mereka. Apapun kita name it, selama dia tidak menghujat,
kan nggak ada masalah sama kita, benar nggak? Kalau dia udah Betul mulai Bu, betul Bu. Saya dukung Ibu. Nah, kalau dia sudah mulai menghujat, mulai ngomongin ini, nah kita benturkan sama narasi kita. Bible sama Al-Quran, atau Bible kita seperti si Kores tuh dibubukin atau di apa namanya istilahnya kan. Nah, kata-kata teman di sini bukan berarti teman baik lah. Teman saya banyak Kristen. Masa saya menjaga diri saya dari orang-orang ini? Kan nggak bisa. Kita bermasyarakat. Kita sama siapa aja selama dia tidak